Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ya, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus tes untuk sebuah graphic card. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki sebuah graphic card dari Asus dengan seri Nvidia GeForce GT 710 dengan varian GDDR5 Auto Extreme, Zero dB Silent, dan Low Profile Design. Untuk graphic card ini graphic card dari PT Sempurna Utama, dimana sebelumnya kemarin saya pernah melakukan unboxing. Nah, ini ada graphic card yang kondisinya juga masih baru, tapi ini benar-benar masih baru banget dari Astrindo ya. Nah, namun di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah graphic card yang kebetulan ini pernah dipakai sebentar saja dan kondisinya juga masih baru banget dari PT Sempurna Utama. Kita akan buka, guys. Oke, jadi ini graphic cardnya udah saya keluarkan dari static bag-nya. Kita taruh di sini dulu. Ini ada kelengkapannya, kita akan coba lihat kelengkapannya. Sama ya, untuk kelengkapannya dari graphic card di Sempurna Utama ataupun Astrindo sama isinya. Di sini ada double bracket ya, ada bracket tambahan untuk settingan setup mini PC. Kemudian ada speed setup dari manual book Asus, dan juga ada DVD dari Asus ya, GPU Tweak 2 Drive. Oke, untuk kelengkapannya seperti ini. Kemudian kita taruh sini dulu ya guys, taruh sini aja. Dan kita akan lihat graphic cardnya guys, seperti ini guys. Mantap jiwa. Oh ya, ini ada static packnya berada di sini, dan kita lihat untuk graphic cardnya overall bentuknya mantap ya guys. Di sini ada heatsink berwarna abu-abu dan untuk fibernya berwarna biru. Kemudian sudah solid kapasitor. Kita coba buka untuk PCI Express-nya. Di sini untuk slot PCI Express-nya teman-teman bisa lihat seperti yang sudah 16 kali ya, tapi nanti kita akan lihat di sistem. Kemudian untuk port yang disediakan di sini ada VGA, HDMI, dan DVI ya. Jadi ini bisa untuk 3 display ya guys ya. Seperti itu. Kemudian di bagian belakang kita lihat di sini untuk segel bautnya masih ada. Di sini kalau kita lihat di sistem itu pembelian bulan 3 2021, 26 Maret 2021 ya. Karena unit ini garansi 3 tahun, jadi sudah dipastikan masih panjang banget ya guys ya. Kalau 3 tahun ya sampai 2021, 2022, 2023, 2024 ya harusnya ya. Oke, kita akan langsung pasang dan tes untuk graphic card ini ya guys ya. Oke, jadi ini kita siapkan unitnya. Kita pasang di port PCI Express ya guys ya. Semoga suara mikrofonnya nggak dengung ya guys, karena saya dekatkan dengan sumber listrik dari CPU. Oke, kita pasang di PCI Express. Sudah dipastikan harus tegak lurus ya teman-teman, tegak lurus. Kemudian saya gunakan port HDMI portnya. Pas ya, jangan kendor teman-teman. Untuk graphic card ini sendiri kondisinya kan sangat ringan banget, jadi tanpa dengan pengait dari baut pun sudah dipastikan bisa terpasang dengan aman. Oke, mouse sudah menyala, saya sudah nyalakan powernya. Di sini teman-teman bisa lihat mouse-nya sudah menyala. Kita akan nyalakan guys. Bismillah. Mantul jiwel. Sip ya. Karena tidak ada kipas jadi benar-benar zero dB silent. Kita akan langsung ke display guys. Oke, saya paskan dulu layarnya. Jadi untuk varian GT 710 ini teman-teman bisa gunakan VGA ini untuk keperluan display, editing, baik Adobe Premiere ataupun seperti desain yang sifatnya seperti gambar saja, yaitu Photoshop dan lain sebagainya. Tapi untuk game ya tentunya bisa juga, hanya saja untuk gamenya mungkin teman-teman harus lakukan custom settingan di grafiknya ya, supaya bisa playable. Nah, hanya saja di sini kita akan coba ya guys ya, bagaimana sih performasi GT 710 ini saat kita benchmark. Oke,
Oke, sepertinya sudah lurus, tinggal kita paskan aja kanan kiri biar jelas ya guys ya. Oke, mantap jiwa, resolusi sudah berubah di layar menjadi Full HD ya guys. Nvidia Control Panel juga sudah terload. Kita lihat di power up GPU Z dan HW monitor. Kita cek guys, khusus di bagian VGA nya aja ya. Oke. Ya, kita taruh di sebelah sini. Begitu pula dengan GPU HW monitornya. Di sini terdeteksi sebagai GT 710 dengan kodenya GK208. Kemudian sub vendornya dari Asus. Ya, terdeteksi sebagai Asus di PCI Express 8x2.0 ya. Untuk shadernya di 192 unified, direct supportnya di 12 kali, juga punya fitur di 11 kali. Kemudian untuk GDDR5 memory type-nya Hynix sebesar 2 GB. Kemudian untuk bus bitnya 64 bit dengan driver version yang terload by system di versi 456.71 ya. DCH di Windows 10 64 bit. Dan kemudian untuk GPU clock dan default clocknya sama di sini sekitar 900 dan di 1253 MHz ya. Untuk pushnya sendiri bisa di 954 MHz. Untuk fitur kudanya ada guys, semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensor kita rubah ke kondisi current. Di sini GPU clocknya di angka 900-an dan memory clocknya di 1200-an maksimal ya. Dan saat ini berada di 100 MHz untuk GPU clocknya dan memory clocknya di 200-an. GPU temperaturnya 38 derajat guys dan terendahnya di 36 derajat Celcius. Kita akan coba lakukan benchmark ya guys. Kita akan tes menggunakan ROG benchmark di sini. Berapa sih skornya? Kita lakukan di preset 1080 ya, karena kebetulan saya menggunakan monitor 1080 dan kita aktifkan artifact scannernya. Oke, kita tes. Mantul jebol guys, 10 fps, 7 fps. Jadi nggak kalah ini dengan si seri 1030 DDR4 guys. Bener-bener bisa dibilang bisa setara atau bahkan di atasnya karena sudah menggunakan teknologi GDDR5. Ya, keistimewaannya ini guys. Jadi saya merasa penasaran dengan GT710 ini, tapi ternyata setelah saya tes untuk di GDDR4 itu juga bisa berjalan di 7 fps guys, atau bisa sampai 9 fps. Tapi untuk GT710 ini sendiri dia bisa stabil di 7 fps guys. Mantap guys. Dan bisa dijalankan render di Full HD dengan performa seperti yang teman-teman lihat di layar saat ini ya. Mantap. Istimewa guys. Oke. Sudah hampir 100% ya, 90% suhu di 58 derajat Celcius untuk teknologi HTPC ya, passive cooling. Oke, mantap jiwa guys, 59 derajat Celcius. Kita lihat skornya. Submit in progress ya. Mantul di 414. Kemudian skornya di FPS-nya average di 7 fps. Oke, kita akan capture dulu untuk performanya dan coba kita lihat di layar dulu ya guys ya. Di sini untuk kinerja dari graphic card-nya. Ya, kita rubah skornya ke maksimum. GPU clocknya di angka 953, memory clocknya di 1252, temperatur maksimal di 60 derajat, memori yang dipakai hanya 574 MB dari 2 GB yang tersedia, GPU load 100%, kemudian untuk GPU voltage-nya di sini di 1 volt ya guys, 1.05 volt. Mantap jiwa guys. Jadi di sini benar-benar TDP-nya itu TDP yang tidak dihitung oleh sistem karena mungkin asupan dayanya benar-benar sangat-sangat kecil seperti itu. Mantap jiwa guys. Kita akan capture dulu dan kita lanjutkan tes dengan 3D Mark ya. Oke guys, mantap jiwa untuk tes yang pertama, excellence ya. Kita akan lanjutkan untuk tes yang kedua. Di sini kita akan gunakan aplikasi 3D Mark. Kita akan benchmark ya guys untuk graphic card ini untuk tahu skornya seperti apa dan bagaimana. Baik. Kita tunggu. Nanti untuk spesifikasinya akan terdeteksi di layar.
Oke guys, jadi di sini sudah terdeteksi di sistem Windows 10 64 bit, Core i5 Intel, Nvidia GeForce GT 710 ya. Kita akan benchmark sintetis di sini. Kita akan gunakan Nitrate aja ya guys ya. Oke, kita akan running untuk menjalankan tes dari graphic card ini guys. Kita tunggu beberapa saat ya. Running benchmark, please wait collecting system info. Kita ingin tahu skornya untuk si GT710 ini bila dijalankan benchmark, skornya bagaimana. Nitrate graphic test 1. Oke, mantap jiwa di 16 fps ya, 16 17 fps. Oke, mantap jiwa. Jadi untuk grafik tes 1 ini kurang lebih hampir 1 menit. Nanti grafik tes 2 juga 1 menit, total 2 menit aja tesnya guys. Sedangkan untuk CPU tes tidak perlu kita record ya. Ya, di 14 fps ya. Oke, sampai 15 fps tadi untuk grafik tes 1. Jadi untuk grafik card ini apabila teman-teman gunakan untuk keperluan display itu sangat-sangat worth it ya, dengan harga VGA yang lagi mahal-mahalnya saat ini. Tentunya 710 bisa jadi pilihan kalau hanya digunakan untuk display, dan ini bisa multi display ya teman-teman ya. Tapi untuk settingan gaming, untuk tampilan seperti 3D Mark, dia kan settingannya mungkin settingan game yang rata kanan seperti itu, dia akan menjalankannya ya FPS-nya cukup di bawah rata-rata ya. Tapi tetap masih bisa dijalankan guys. Kehebatannya di situ guys. Ya, ini di 26 fps ya. 26 fps, di atas 20 fps. Saat full load dia di 15 fps, 14 fps seperti tes yang pertama. Tapi untuk renderingnya teman-teman bisa andalin nih untuk grafik card ini. Dia bisa di 29 fps, hampir 30 fps ya. Untuk keperluan rendering, editing, karena ada CUDA core-nya dia jadi boleh lah guys, mantap guys. Mantul jiwa 39 fps ya. Oke juga. Ya, ini jadi GPU test sudah selesai. Setelah ini hanya CPU test. Jadi untuk CPU test nggak akan saya record guys, biar nggak terlalu lama. Oke, CPU test sudah berakhir. Mantap jiwil guys. Kita akan lihat skornya. Overall secara keseluruhan untuk penggunaan grafik card ini saya bilang sangat worth ya. Sangat worth teman-teman, karena dengan harga yang terjangkau teman-teman masih bisa gunakan untuk keperluan display dan custom ya. Oke, untuk grafik skornya di sini di angka 3707. CPU skornya ya ini kita skip aja CPU skor. Kemudian untuk Nitrate score sendiri di angka 3872. Jadi di atas grafik skor ya. Untuk skor kita di 3872, average-nya di 3790. Jadi untuk grafik card ini di atas rata-rata. Oke, untuk suhunya sendiri starting 53 derajat, kemudian naik full load di angka 68 derajat Celcius, kemudian turun lagi dan stabil di angka 64 derajat Celcius guys. Untuk GPU OLED sendiri stabil di angka 99%, 99%. Mantap jiwa. Untuk clock frekuensi tertinggi di angka 1252 dan memorinya di 953. Oke, mantap jiwa guys. Overall untuk grafik card ini sangat ciamik soro ya untuk GT 710 dari Asus. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk review grafik card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.